Hah, ini sepatu yang pada awal peluncuran nih seperti biasa banyak diributin ya. Ributnya lebih kepada heboh sih, gua seneng ya. Yes, apalagi kalau bukan si tukang bikin heboh sepatu Kompas ya. Udah deh, welcome back to The Sneakers. So guys ya, ini di tangan gue udah pegang sebuah box keluaran terbaru dari sepatu Kompas, yaitu teman-teman yang udah datang ke USS kemarin, udah mungkin follow Instagramnya Kompas, sempet nonton juga beberapa episode yang lalu bahwa gue juga sempet sebenarnya nge-review sepatu ini, yes, tapi bukan yang ini, yang versi collab-nya, yang ini cukup diperdebatkan ternyata di Instagram gue, dipertanyakan banget kualitasnya apakah segitunya, bahannya apakah bener-bener premium, jadi banyak yang ragu, my god, gue sampai bingung ya. Dan ini gue nggak baru aja sih, beberapa seminggu lalu gue terima dari Kompas versi general release-nya, dan gue udah make ini straight kurang lebih 5 harian ya. Straight dalam arti tiap hari gue pakai, ya gak ada waktunya lah, gue ganti-ganti sedikit, gue bosen, tapi dalam kurun waktu 5 hari itu bener-bener kayak Senin gue pakai, Selasa gue pakai, Rabu gue pakai, Kamis gue pakai, Jumat gue pakai gitu ya. Oke guys, dan sebenarnya sepatunya pun juga sudah gue keluarin dari box, udah tahu teman-teman apapun, cuman just to give a insight mengenai isi boxnya. Ini kertasnya motif kawung gitu ya, motif kawung, kemudian dia ada kayak booklet kayak gininya ya. Ini gue suka banget karena editorial yang ada di Kompas ini itu difoto oleh salah satu publisis fashion yang lumayan ternama di Jepang, yaitu Sabukaru ya. Bisa teman-teman cek di Sabukaru online. Nah, mereka banyak sekali editorial yang keren-keren ya. Ini mengenai bagian dalam daripada sepatunya, inspirasi awalnya yang menjadikan siluet sepatu itu ya, dan sepatunya. Ini dia Kompas Velocity ya. Gua dapetnya yang black white sesuai dengan warna yang gue suka, dan dia keluar dalam 3 warna. Oke, aside dari yang temple, yang abu, navy, dan ini ya, mirip banget dengan, memang colorway-nya mirip dengan colorway yang bisa dirilis oleh New Balance, tapi it's okay menurut gua karena warna-warna tersebut gampang sekali dipadupadankan dan cocok sekali menjadi staple. Menjadi staple tuh artinya menjadi core collection gitu ya. Oke, dan ini teman-teman bisa lihat ini udah kotor, udah gue pakai kemana-mana ya. Kita akan bahas dulu dari mulai bawah ke atas. Dia pakai impact fuel, dia kasih nama foamnya atau midsole-nya ya. Ada carbon plate shank di sini ya. Banyak yang komen, buat apa ditaruh carbon plate shank di sini? Ini kan sepatu casual ya. Gua nggak tahu juga kenapa ya. Tapi yang jelas itu nggak mengganggu, itu baik-baik aja. Dan ya udah, at least we are happy that there are some technology inside one of Indonesia's finest brand shoe ya, menurut gue ya. Jadi nggak ada salahnya. Oke. Ada warna yang beda. Ini warna sail antara bagian sini dan bagian sininya. Untuk bagian uppernya dia pakai nylon ya. Di sebelah sini dia pakai nylon, dia pakai suede. Oke, suede di bagian tengah lateral medialnya, cotton lace lebar untuk lacesnya, nylon lagi untuk bagian tangnya sangat tipis, terus ada kayak semacam suede di bagian sini. Gue suka banget gimana dia ngasih kesan yang asimetris gitu ya di bagian tangnya. Kemudian ada tag di sini ya. Model name Velocity, kategori retrograde gitu ya. Ada sizingnya. Oke, udah gitu aja, ada tulisan impact fuel. Oke, ini dia pakai fox leather atau synthetic leather untuk bagian liningnya. Nah, ini yang agak banyak jadi kontroversi karena rupanya banyak yang lecet katanya pakai ini. Terus gua gimana? Nah, gua sendiri nggak mengalami sama sekali kelesetan, jadi gue cukup hoki, bisa dibilang gue punya kontur kaki yang mentoleransi shape seperti ini ya, dimana ini juga kejadian dulu di beberapa teman gue yang pakai Nike React Element 87 ya.
agak nempel banget sama kulit kita, kegesek jadi lecet. Ini pun juga sama, dia punya tendensi yang nempel terus sama kulit kita, bikin lecet, tapi nggak di gua untungnya ya. Gua nggak mengalami hal itu, gua pakai kaos kaki tebal juga aman-aman aja ya. Dan gitu aja sih ya, jadi banyak yang bilang katanya, oh nih shape-nya oh ini banget tight apa segala macam. Kalau lo pakai di true to size lo di Kompas ya, dimana gue di retrograde pakai 40, of course itu akan snack banget rasanya ya. Jadi gue sengaja upsize untuk ini. Nah, gue biasa di Kompas retrograde gue pakai 40, di sini gue pakai 41. Ini gue naikin. Begitu juga dengan yang collab temple juga gue naikin size-nya gitu guys. Jadi nggak ada masalah, gue nggak ngerasa tight, kakinya roomy apa segala macam. Itu pun jempol gue masih deket sama bagian ujung dan nggak masalah. Jadi begitu melangkah masih ada space room untuk kaki gue sliding a bit ke depan ya. Jadi begitu mentok nggak sakit-sakit amat, bisa dibilang ya biasa aja gitu ya, karena gue udah nge-upsize. It meant to be a bulk issue ya, karena dari salah satu sahabatnya Kompas yang juga membantu mendevelop sepatu ini, Dede Hamzah, atau teman-teman tahu dengan sebutannya Abah ya, si Abah Dede Hamzah. Sepatu ini terinspirasi, dia bilang wah ini kayak Cortez, wah ini kayak itu. Salah guys, jadi sepatu ini awal terinspirasi oleh Fishfim FKT Runner ya, Fishfim FKT Runner. Kemudian sepatu Fishfim tersebut terinspirasi oleh 990 V1 New Balance 990 V1. Oke guys ya. Kemudian kalau kalian sempat bisa cari online gambarnya Fishfim, itu memang sangat terinspirasi color blocking di yang ini ya. Dan juga dari shape-nya, kalau teman lihat dari atasnya agak bulky sedikit, itu terinspirasi oleh Yeezy 700 V1 codename Wave Runner. Jadi ada 3 sepatu yang jadi ideation dari sepatu ini, aside dari versi awalnya yang dulu dikeluarkan oleh Kompas zaman dulunya banget. Jadilah kayak gini shape barunya gitu guys. Jadi inspirasi-inspirasi itu yang kemudian masuk dan menjadi sepatu ini. Lalu bedanya apa sih sama yang versi temple-nya ya? Kalau bisa teman-teman lihat, yang temple-nya itu suede-nya hairy suede, yang ini suede biasa. Oke, hairy suede adalah suede dan non hairy suede adalah suede. Bukan nubuck, it's not a nubuck. Nubuck is a different thing. Oke, guys, jadi kelihatan banget hairy suede, atasnya masih nylon, sama yang di sini ya. Ini tuh goat skin, saudara-saudari. Ini tuh goat skin dan paddednya lebih tebal. Jujur lebih nyaman yang ini ya, karena ini tuh halus banget, beda sama yang ini. Entah kenapa gue berasa, mungkin karena kualitas leathernya, dia juga berasa paddednya lebih tebal daripada yang ini ya. Tapi ada satu kelebihan juga, yang ini menjadi lebih roomy daripada yang ini. Oke, gua make yang ini less tight daripada yang ini. Jadi there's a win-win, there's ada plus minusnya lah gitu ya. Tapi basically yang ini gua pakai di USS 2 hari full, no problem at all. Ini gue pakai 5 hari full, no problem at all. Tapi itu karena kontur kaki gue, perhatikan, karena kontur kaki gue. Jadi masing-masing dari kita mungkin kontur kakinya berbeda, sehingga akan menimbulkan efek yang berbeda pun di kaki kita, gitu guys ya. Nah ini tips aja sebenarnya buat teman-teman kalau pengen pakai ini lebih nyaman ya. Mungkin bisa pakai kaos kaki performance ya. Itu keywordnya, kaos kaki performance ya, dengan cushioning yang lebih tebal, dengan ankle neck yang lebih tebal juga, sehingga mungkin terhindar dari lecet di sini kalau misalnya sampai bikin lecet kaki teman-teman ya. Insole impact fuel cukup nyaman, tapi kalau mau lebih nyaman lagi ya, 3 times lebih nyaman, mungkin teman-teman bisa beli insole tambahan gitu ya, yang ortholite atau apa. Itu udah rasanya blast, enak banget. I personally love the design language dari sepatu ini tuh. Suka banget gua. Ini staple. Toh ini masih versi pertama mereka. Ini adalah versi pertama kali muncul Velocity ini. Gue yakin banget nanti ke depannya Kompas juga akan mengembangkan, membuatnya lebih nyaman lagi. Jadi ya udahlah, ini juga versi pertama. Dan gue setuju banget kalau dibilang sepatu ini adalah this is not just a shoe, tapi juga a movement. Karena entah kenapa gue sangat percaya abis ini ya, dia akan merubah tren dari sepatu yang tadi vulkanisir ke sepatu dengan foam seperti ini gitu guys. Termasuk nanti sepatu yang akan saya keluarin juga sepatunya bukan vulkanisir. Gitu, bocoran dari sekarang. Tapi anyway, we going to talk about that later ya. Gue suka banget intinya dengan shape ini. Banyak dari teman-teman gue yang beli, mereka benar-benar pakai
semingguan full gitu ya. Jadi dibitrin habis. Jarang loh gue ngeliat ada sepatu yang dibeli kayak gitu. Biasanya mereka yang beli itu kalau kolektor switch ini enggak, nih dipakai full. Dan wow, itu surprise me banget gitu, karena emang sesuka itu mereka dengan shape-nya, dengan siluetnya pun gue juga sesuka itu dengan shape-nya. This is a movement. I totally agree gitu guys ya. Oke, jadi ya intinya seperti itu. Sorry gue lama gak keluar video karena memang buat teman-teman yang belum aware, tahun depan ya bulan Februari bakalan ada lagi Jakarta Sneaker Day offline guys ya, pindah ke venue yang lebih besar, bukan venue yang lama. Nanti hintnya akan teman-teman terima, semuanya ada informasinya di akun Jakarta Sneaker Day, dan kita lagi sibuk ngurusin itu, dan ada beberapa surprise yang nanti akan disiapkan. Jadi ya memang itu menyita waktu saya, terutama memang di Desember ini karena persiapan sudah semakin dekat gitu. Jadi expect something great dari Jakarta Sneaker Day. And ya ini review honest gue setelah beberapa hari, semingguan ya gue pakai sepatu Kompas. Itu kesan gue gitu ya. Kesan lo seperti apa? Silahkan tulis di comment box di bawah. Sepatu ini harganya itu sekitar 798.000 ya, kalau nggak salah mendekati 800.000 rupiah. Tapi dengan seperti ini ya why not man, gue sih happy. Gue setuju aja gitu ya. Oke guys, ada sepatu it worth gitu ya, the price gitu aja dari gue. Aditya Logic sharing boleh di bawah ya, tentunya dengan sangat positif, dengan cara yang membangun. Share apapun pengalaman kalian dengan sepatu Kompas, mungkin yang udah beli ini juga share, silahkan di bawah, kita belajar sama-sama. Mungkin ada yang belum gue tahu, gue bisa tahu dari lo, share juga di komen di bawah. Itu dari gue Aditya Logic ya. This is sepatu Kompas Velocity. Follow Instagram gue @aditya_logic for daily fit ya, dan gitu aja. Ada TikTok juga @theaditya_logic, dan gue signing out. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Di episode selanjutnya kita bakal ngomongin apa? Gue mau bocoran dikit. Sekali-sekali episode berikutnya ada bocoran. See you.